Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Aisyah dengan NPM 23100-256. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya pada mata kuliah Sistem Operasi. Saya telah membuat sebuah web pada sebuah kafe yang bernama The Cafe. Terlebih dahulu, di dalam web saya terdapat 4 user. Yang pertama yaitu ada admin atau pemiliknya yang bisa mengakses daftar menu, pesanan, user, dan report. Yang kedua ada kasir yang melayani pemesanan dan daftar menu. Yang ketiga ada pelayan sama ada daftar menu dan pesanan. Dan yang keempat yaitu bagian dapur yang mengelola pesanan. Langsung saja kita ke ya, pertama kita ke host. admin.admin.com dengan password. Di sini terdapat bagian admin. Kita telah memasuki dengan usernya admin. Di sini si pemilik ini bisa mengakses semuanya. Yang pertama, tampilan dashboardnya menampilkan menu-menu yang tersedia berupa foto-foto yang bergeser sendiri. Lalu ada ada deskripsi the cafe-nya, lalu ada buat order. Jika kita klik akan langsung ke ordernya. Di sini ada grafik grafik pada penjualan, jumlah porsi yang terjualnya. Terus di sini dibuat order. Jika kita klik akan ke bagian order. Tapi sebelum itu kita ke bagian daftar menu. Di pada admin ini bisa juga mengakses daftar menunya, yang mana daftar menu ini bisa kita lihat di sini. Lalu bisa kita edit juga. Jika misalnya kita mau mengganti judul atau mengganti fotonya, bisa. Atau bisa juga kita ingin menghapusnya. Lalu kita bisa juga menambahkan tambah menu di sini. Bagian sini terangannya apa, kategorinya apa, harganya berapa, dan stoknya ada berapa. Di sini juga kita bisa memilih foto. Lalu sudah selesai di bagian menu, kita ada kategori menu. Bagian kategori menu ini kita mengkategorikan menu kita masuk ke bagian jenis menu apa, kategori menu apa. Di sini ada nasi yang masuk kategori makanan, snack masuk ke makanan juga, jus minuman, kopi minuman, dan teh minuman. Jika kita ingin menambah kategorinya di sini, misalnya di sini makanan, di sini kacang-kacangan misalnya, itu juga bisa. Lalu ini juga bisa kita edit dan juga bisa kita hapus. Lalu di bagian ordernya, di sini admin juga bisa mengakses bagian ordernya. Misalnya ini adalah pelanggan-pelanggan yang telah order, yang dimana ini ada kode ordernya, di sini ada nama pelanggannya, mejanya berapa, total harganya, pelayannya siapa, statusnya sudah dibayar atau belum, ini waktu ordernya, dan di sini bisa dilihat ini keterangannya dan juga bisa kita cetak stoknya. Di sini udah jadi. Ibaratnya jika kita ingin memberikan stoknya, di sini kita mencetaknya. Lalu misalnya kita ingin menambahkan ordernya. Order di sini ini kodenya mejanya misalnya mejanya 45, misalnya 43, nama pelanggannya Ais, buat order, data berhasil dimasukkan. Di sini bisa kita tambahkan item. Di sini dia memesan apa misalnya. Misalnya dia mau memesan sate ayam betawi dengan jumlah porsi 2.
catatannya tidak ada, misalnya save change. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa sudah ada pelanggan Ais yang memesan sate ayam Betawi berjumlah 2. Bisa kita, misalnya dia ingin menambahkan pesanan lagi, misalnya coffee latte berjumlah 2 juga, terus tidak ada, tambah, oke. Lalu kita bisa membuat untuk bayarnya jika dia ingin membayarkan. Di sini sudah ada total harganya, nominal uangnya misalnya harganya 130, nominal uangnya 150.000. Lalu kita bayar. Di sini ada keterangan uang kembaliannya 20.000. Oke. Lalu sudah keterangan di sini sudah dibayar, kita bisa mencetak stoknya. Di sini terlihat bisa kita cetak stok untuk diberikan kepada pelanggannya sebagai bukti telah bayar. Ini saya simpan sebagai PDF, simpan. Saya di sini save. Oke, ini udah ada sebelumnya. Cafe, misalnya ice. Save. Oke, sudah. Itu bagian ordernya. Lalu di bagian dapur kita bisa menerima pesanan tadi yang telah kita buat tadi. Si Ais yang udah pesan sate Betawi 2 dan kopi latte 2. Tapi di sini karena kita bagian admin, nanti kita terima di bagian dapur. Lalu di sini ada user. Di bagian admin ini hanya admin saja yang bisa mengelola usernya. Di sini ada user yang bernama Fitrah sebagai pelayan, ownernya saya sendiri, ada Dawa sebagai kasir, ada Kiran, dapur juga, Dien juga dapur. Di sini bermacam-macam. Jika kita ingin menambahkan user, tinggal ditambahkan di sini. Passwordnya udah dari bawaan. Yang passwordnya yaitu password, namanya siapa, username-nya, emailnya apa, pilih level usernya, nomor HP-nya, alamat. Misalnya namanya itu Ais. Asik. Namanya misalnya Ali, username-nya ali@gmail.com. Lalu pilih level usernya misalnya sebagai pelayan. Nomor HP-nya kita sembarang saja 0876. Terus itu alamatnya Jalan Hasanuddin. Misalnya change. Oke, data berhasil dimasukkan. Lalu di sini terdapat nama Ali yang dimana username-nya ali@gmail.com sebagai pelayan, ada nomor teleponnya. Bisa kita lihat di sini, close. Bisa kita edit juga, close. Bisa kita hapus juga, hapus. Oke, data berhasil dihapus. Begitu. Dan yang terakhir yaitu report. Di sini report di sini adalah dimana penjualan telah dilakukan, maka ada hasil laporannya, kode order, waktu dia bayar, apakah dia sudah bayar, siapa pelanggannya, mejanya nomor berapa, totalnya, siapa pelayannya. Begitu. Lalu sudah selesai kita di bagian admin. Di daftar menu ini juga kita bisa menambahkan menu. Sebelumnya tidak saya tambahkan, soalnya tambah menunya. Misalnya ini ya, kita ulang lagi, open. Namanya kopi 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 tiramisu misalnya. Tiramisu, keterangannya tiramisu with with tiramisu aja misalnya. Kategorinya misalnya kopi, harganya misalnya 25.000, stoknya misalnya ada 40, save change. Oke, data berhasil dimasukkan. Di sini di bawah kita sudah menambahkan menu kopi tiramisu. Bisa kita lihat ini keterangannya. Oke, close. Di sini kita bisa edit juga, close. Lalu ini bisa kita hapus, misalnya kita hapus. Oke, data berhasil dihapus. Sudah dihapus. Di kategori menu ini juga kita bisa menambahkan tambah kategori. Misalnya di sini makanan, kategori shop. Misalnya set. Oke, data berhasil dimasukkan. Tambah ada makanan, kategori menunya shop. Begitu. Ini adalah halaman pada admin.
kita logout untuk pada halaman dapur, misalnya password. Maaf, ini adalah Dawai 21 ini adalah halaman pada pelayan. Sama seperti sebelumnya, pada dashboard itu terpampang ada foto-foto yang bisa digeser, menampilkan judul menu dan keterangannya, lalu ada buat order, di jumlah porsi terbuat, di sini bisa kita lihat, di sini buat ordernya, bisa langsung ke order, daftar menunya seperti sebelumnya, lalu di sini bagian ordernya, keterangannya sudah dibayar. Untuk hari ini ada tanggal 11, yaitu 130.000, yang pelayannya yaitu order. Misalnya kita di sini sebagai dawai adalah pelayan. Misalnya kita kedatangan pelanggan, kita tinggal tambah order. Nah, mejanya misalnya meja 12, nama pelanggannya Udin. Buat order, data berhasil dimasukkan. Oke, kode ordernya sudah ada, lalu mejanya nomor 12, pelanggannya Udin. Apa menu yang ingin dipesannya? Kita bisa pilih menunya, misalnya yaitu Fit and Soft Shrimp. Jumlah porsinya misalnya 4. Catatannya tidak ada. Set change. Oke. Lalu dia juga ingin membeli minuman. Misalnya pilih menu. Dia ingin kopi latte dengan jumlah porsi 5. Catatannya tidak ada. Set change. Oke. Dan inilah pemesanan atas nama pelanggan Udin. Dan dia ingin bayar. Bayarnya seharga 305.000. Nominal uang yang diberikannya yaitu 400.000. Lalu kita bayar dan adalah keterangannya yaitu uang kembalinya sebesar 95.000. Oke. Dan di sini kita sebagai pelayan sudah melayaninya. Kita juga bisa mencetak struk. Sebenarnya ini dilakukan bisa juga oleh si kasir sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, ini sudah bisa kita cetak struk. Sudah, di sinilah tugasnya sebagai pelayan. Melayani yang menampilkan daftar menu dan menambahkan bagian ordernya. Oke, kita log out. Kita masuk ke bagian kasir. Ini merupakan user yang sudah dibuat oleh si admin, jadi kita tinggal masuk saja. Dan di sini adalah bagian kasir, di mana kasir ini melayani bagian ordernya saja, bagian pembayaran. Di sini sudah terpampang yang sebelum-sebelumnya itu sudah bayar, jadi bisa kita skip saja. Misalnya di sini untuk terakhir bagian pelayan di bagian kasir, karena sebelumnya sudah kita selesaikan pembayarannya di pelayan, kita ingin menyelesaikan pembayarannya di bagian kasir, yang mana itu seharusnya di bagian kasir. 34, nama pelanggannya Dawi, buat order. Oke. Dan di sini itemnya dia cuma pesan golden corn fritters dengan jumlah porsi 9, tetapi tidak ada. Oke. Nah, disinilah tugasnya bagian kasir tuh untuk membagian bayar. Jadi golden fritters-nya seharga 20.000, beli 9, 25.000. Jadi dia membawa uang ke 230. Oke, bayar. Nah, sini ada kembaliannya sebesar 5.000. Itulah bagian tugas kasir yang bernama kita. Dia hanya bisa mengakses bagian dashboard dan bagian order apakah sudah dibayar atau belum. Logout. Dan terakhir kita ke bagian dapur. Yang mana bagian dapur tadi ada Dwin. Yang passwordnya masih sama. Password. Begitu. Sinilah bagian dashboardnya. Di sini seperti sebelumnya akan menampilkan bagian dashboard buat order, tapi di sini kita tidak bisa buat order karena cuma di bagian dapur saja yang bisa hanya mengakses bagian dapur.
Di sini inilah tadi yang mana pesanan-pesanan yang telah kita buat sebelumnya di bagian admin, di bagian pelayan, di bagian kasir, lalu masuklah ke bagian dapur. Mereka menerima. Misalnya ini diterima mereka. Lalu berhasil diterima oleh order oleh dapur, mereka masak, tinggal masuk ke dapur. Lalu misalnya sudah selesai nih, lalu tinggal kita klik siap saji. Oke, order siap disajikan. Jadi sudah selesai sama semuanya gitu juga. Diterima nih, lalu dimasak, lalu ternyata udah siap saji. Tinggal diklik siap saji, nanti klien akan datang dan mengantarkan pesanan. Terima, lalu nah, oke, di siap saji. Siap saji. Itu, lalu lagi di sini, terima, lalu oke, siap saji. Yes, terakhir terima. Oke, lalu siap saja. Ini sudah selesai, tidak ada lagi pesanan. Dan di sini bisa kita lihat diagramnya berubah dan bertambah lagi. Ada yang tambah fokusnya gitu. Tetap kopi latte masih yang terbanyak terjual. Lalu kita log out, begitulah di bagian daftar. Sudah selesai. Inilah inilah web saya. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.